Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di channel Guru Asikku. Kali ini kita akan membahas tentang jalur domisili untuk sekolah menengah pertama. Yang pertama, kita akan mengingatkan kepada teman-teman semua, yaitu jadwal pelaksanaannya. Jadwal pelaksanaan di sini adalah dimulai dari pendaftaran dan pemilihan sekolah itu dimulai dari tanggal 30 Juni sampai dengan tanggal 2 Juli 2025. Di hari pertama di tanggal 30 Juni itu akan dimulai seperti jalur-jalur yang lainnya, yaitu pukul 8.00 waktu Indonesia Barat. Begitu ya teman-teman. Jadi kalau untuk yang domisili silahkan teman-teman langsung daftar saja, gitu ya. Poin-poinnya ada apa aja nanti ya kita akan bahas, dan akan diseleksi ya selama dari tanggal 30 Juni sampai dengan 2 Juli 2025. Dan data yang terakhir itu adalah di pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Dan akan diumumkan itu pada tanggal 2 Juli 2025 di pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Proses semuanya ini adalah online. Kalau kemarin ada yang bertanya di kolom komentar, Pak, sebenarnya kita perlu nggak sih ke sekolah? Kalau ke sekolah, ya boleh-boleh saja. Pastinya nanti di sekolah akan ada koordinasi. Baik itu ada penyerahan berkas gitu ya. Tetapi selama belum di WA atau dibuatkan grup gitu ya dari sekolah itu dan gak ada informasi untuk datang, biasanya cukup sampai di rumah saja gitu. Tapi kebanyakan ya teman-teman yang sudah lolos di jalur yang lain itu biasanya setelah pengumuman pihak sekolah akan membuatkan grup WA. Tapi kalau teman-teman yang sudah datang, ya silakan ketika daftar ulang gitu ya. Silakan aja, nggak jadi masalah. Tetapi di sini ya itu boleh dilakukan online. Jadi teman-teman nggak perlu ke sekolah juga nggak jadi masalah karena cuma hanya klik aja gitu loh. Bahasanya kita udah daftar ulang. Setelah itu nanti data-data teman-teman itu kan ada. Waktu pengajuan akun itu teman-teman sudah menyematkan gitu ya, bahwasanya nomor handphone teman-teman yang aktif itu ada. Makanya di video sebelumnya saya menyarankan adalah masukkan nomor-nomor handphone yang aktif, jangan yang nggak aktif. Kalau nggak aktif susah nanti teman-teman, gitu ya. Jadi permasalahan datang atau tidaknya nanti di daftar ulang itu silakan teman-teman. Mau datang boleh, nggak datang nggak apa-apa karena memang di sininya online gitu loh. Tapi kalau misalkan Pak pihak sekolah minta berkas, ya silakan beri aja gitu loh. Apa aja sih yang memang diperlukan ketika jalur domisili ini berlangsung? Item-itemnya apa aja? Teman-teman berada di sini ya, kita langsung lihat di sini. Kita samakan ya, ini SMP dan ini domisili. Perhatikan keterangannya. Wilayah PMD prioritas 1, prioritas kedua, prioritas ketiga. Kuotanya paling terbesar dibandingkan kuota-kuota di jalur yang lain. Kalau di jalur yang lain tidak seberapa dengan yang ada di domisili. Makanya di domisili ini adalah di mana ya kita bisa memperoleh atau kemungkinan besar mendapatkan sekolah yang dekat dari rumah kita itu terwujud. Kenapa seperti itu? Hal yang positifnya pertama adalah sekolah yang dekat itu ya memudahkan para peserta didik berangkat lebih awal. Yang kedua, bila ada sesuatu pihak sekolah bisa menghubungi secara cepat. Yang ketiga, ya, mengurangi angka keterlambatan pada siswa-siswa yang memang datangnya telat gitu. Tidak menutup kemungkinan memang gitu ya.
pada pelaksanaannya ada saja gitu. Kembali kepada personalnya itu sendiri. Begitu ya. Nah, ini dia. Di pertama untuk seleksi itu wilayah PMB prioritas. Ini dia prioritasnya. Ya, semakin dekat semakin memiliki kemungkinan yang besar. Jadi, prioritas 1 akan berjuang dengan prioritas 1. Di samping prioritas ini di wilayah ini gitu ya. Nah, teman-teman juga akan berjuang terhadap usia. Karena usia-usia tua ya, usia yang sudah tertua ini ya, batasannya 15 itu. Nah, kalau misalkan dia 15 ya, ini bakalan bisa masuk dia langsung. Terus teman-teman kan pasti bertanya, bagaimana usia putri saya Pak, putra saya Pak, yang usianya muda. Nah, di sini juga berarti ketika waktu mendaftarkan di waktu SD, juga itu adalah usia yang muda. Riskan nggak sih Pak? Coba saja dulu ya. Biarkan hasil seleksi yang membuktikan gitu ya teman-teman. Nah, di samping usia gitu ya, urutan pilihan sekolah. Ya. Kalau sudah dekat ya udah pilih aja yang satu gitu ya. Insya Allah dia ada di paling atas. Gitu ya teman-teman. Usianya tua, terus pilihannya satu, terus juga wilayah prioritasnya satu. Udah itu bakalan sudah ada di atas. Begitu ya teman-teman. Nah, yang terakhir adalah waktu pendaftaran. Oh iya, ada pertanyaan juga, Pak, bagaimana dengan saya yang prioritas 3? Prioritas 3 ya akan berjuang dengan teman-teman yang prioritas 3. Makanya di sini ya udah langsung saja daftar gitu ya. Teman-teman ada di prioritas berapa? Masukin, itu nanti sistem yang membaca teman-teman. Teman-teman ada di prioritas berapa gitu ya, tinggal klik. Pak, saya maunya di sana tapi di sistem nggak kebaca. Ya nggak bisa teman-teman. Contoh misalkan ada yang memang di perbatasan gitu kan antara Jakarta Utara dan Jakarta Pusat. Dia hanya mendapat sebagian. Ya udah berarti memang rezekinya dia tuh seperti itu gitu loh. Oh nggak adil. Oh, nggak begitu juga teman-teman. Karena pemerintah sudah memikirkan sedemikian rupa. Begitu ya teman-teman. Nah, inilah kesempatan teman-teman membawa putra-putri teman-teman ya untuk bisa mendapatkan sekolah yang diinginkan, yaitu sekolah negeri. Saya hanya berdoa teman-teman agar putra-putri teman-teman dapat diterima di sekolah yang diinginkan. Terus ada pertanyaan lagi di kolom komentar kemarin. Bagaimana Pak yang misalkan sudah diterima, tapi saya nggak mau di situ. Nah, sebelum masuk di pada jalur ini, pikirkan matang-matang, dipersiapkan, ya. Sekolahnya maunya yang mana? Jangan sampai mamahnya mau sekolah di sini, putra-putrinya maunya di sini. Akhirnya nggak ketemu nih teman-teman. Bagaimana pemecahan masalahnya? Kalau misalkan ada perdebatan seperti itu. Jadi cari yang terbaik. Yang terbaik bagaimana? Yang terbaik adalah yang memang disukai oleh putra-putrinya. Karena yang akan menjalankan nih putra-putrinya nih. Tetapi yang putra-putrinya juga jangan egois. Sampaikan kenapa pilih di situ. Terangkan, jelaskan semuanya. Karena ada ini, ada ini, ada ini, ada ini. Karena ekskulnya di sini gini, begini, begitu. Agar mama dan ayahnya juga tahu kenapa kalian memilih di sekolah itu, gitu ya. Karena saya mau ngambil prestasinya banyak, karena di sini ekskulnya banyak. Agar saya nanti 3 tahun ke depan saya memiliki prestasi, baik di jalur akademik maupun di non-akademik. Sehingga saya mau mendaftar di SMA lewat jalur prestasi bisa saya lakukan. Itu jawaban. Gitu ya teman-teman. Teman-teman sekali lagi selamat berjuang di tanggal yang sudah ditetapkan untuk domisili dengan kuota yang begitu besar 50%.
Saya yakin kali ini teman-teman bisa mendapatkan sekolah yang dekat dari rumah dan yang diinginkan teman-teman. Ya, mudah-mudahan itu terwujud. Amin ya robbal alamin. Itu aja teman-teman dari saya. Kalau yang belum subscribe, silahkan subscribe. Yang belum share, silahkan di-share. Ya, karena tadi kita kupas tuntas ya terkait dengan domisili. Semoga bisa mencerahkan. Begitu ya, saya undur diri. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.